Kudus, kota kecil yang terletak di sebelah timur Semarang, Jawa Tengah, tersohor dengan jejak peradaban Islam, termasuk peninggalan Sunan Muria, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Berjarak sekitar 19 km dari kota Kudus, saya menuju Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan yang cukup memacu adrenalin. Ada sekitar 500 anak tangga yang harus dilewati jika memilih berjalan kaki. Atau bisa juga mengendarai ojek sepeda motor yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat dari pengurus makam dan masjid Sunan Muria. Dengan sepeda motor, roda kendaraan menanjak sejauh 3 km. Sulitnya perjalanan terbayar begitu tiba. Pemandangan kota Kudus hingga Kabupaten Pati terlihat dari ketinggian Gunung Muria. Nama Gunung Muria sendiri diambil dari nama tempat tinggal sang wali selama berupaya menyebarkan agama Islam. Disinilah di lereng Pegunungan Muria menjadi jejak peninggalan seorang wali bernama Sunan Muria. Dari mulai masjid hingga tradisi menjadi bukti sejarah peninggalan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Tempat peristirahatan terakhir Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Makam sang ulama berada di dalam ruang, ditemani oleh makam sang putri Raden Ayu Nawangsih. Sementara di bagian luar terdapat makam putra beserta keluarga dan keturunan Sunan Muria. Begitu tersohornya sang wali, komplek makam tak pernah sepi. Setiap harinya tak kurang 1.000 peziarah datang ke makam Sunan Muria. Banyak masyarakat yang meyakini untuk meminta anugerah berkah pada sang pencipta melalui sosok Sunan Muria yang dianggap suci oleh umat Islam. Para peziarah juga percaya makam wali merupakan tempat yang makbul untuk memanjatkan doa. Kita melihat banyak sekali peziarah yang datang ke sini. Itu berarti ada bukti ajaran yang dibawa oleh Sunan Muria ke sini. Itu boleh apa sih sebenarnya Kiai yang menjadi ajaran-ajaran yang memang menjadi ciri khas yang dibawa oleh Sunan Muria kala itu sampai sekarang? Memang banyak seperti di pengimaman itu kan ada tulisan itu tulisan itu juga diamalkan oleh keluarga sini. Kalau masyarakat yang datang di sini rata-rata itu tahlil. Kemudian sebagian ada yang berjanji, ada yang berjanjian Maulid Nabi, berjanjian itu. Bahkan sampai sekarang setiap malam Kemis Legi kami adakan berjanjian di masjid sini. Setiap malam Kemis Legi kami dan teman-teman mengadakan berjanjian untuk kalau orang Jawa nguri-uri peninggalannya wong tua, yang menghidupkan peninggalan orang-orang tua sampai sekarang. Jadi terutama penjara-penjara ini tahlil, yang paling banyak tahlil, baca Yasin, baca Quran. Kemudian mungkin Anda penasaran yang datang dari mana? Bulan Sya'ban ini hampir semua masyarakat Desa Colo sekitar makam ini hampir semuanya pasti ziarah ke sini. Ini karena bentuk pengakuan dan syukurnya, bentuk kesyukurannya dengan keberadaan Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said tak lain adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh yang merupakan saudara perempuan dari Sunan Giri. Seperti ayahnya, Sunan Muria menyebarkan Islam dengan cara halus, yakni melalui pendekatan seni dan budaya, seperti mengajarkan keterampilan dan menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Tembang Sinom dan Kinanti diciptakan sang ulama sebagai sarana dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Sasaran dakwahnya kala itu adalah para pedagang dan rakyat jelata di sekitar Gunung Muria. Konon, salah satu alasan Sunan Muria memilih berdakwah di pedalaman karena murid Ki Ageng Ngerang ini merasa masyarakat yang ada di pelosok desa tidak memperoleh pengetahuan mengenai ajaran Islam. Dari cerita para keturunannya, Sunan Muria memiliki sifat yang lemah lembut dan rendah hati.
Secara ciri fisik, Sunan Muria memiliki perawakan yang rupawan dengan tinggi badan hingga 170 cm. Terdapat pula ciri pada kuku jari tangan yang bergelombang. Ciri ini diturunkan pada seluruh keturunan Sunan Muria. Dan itu ciri-ciri itu terdapat juga di keturunan-keturunan ini. Saya pernah melihat di antaranya itu Mbah Muslihan. Itu konon beliau keturunan yang sekitar 14. Itu masih sangat. Kemudian Mbah Kiai Slamet. Mbah Kiai Slamet itu juga termasuk imam. Dulu imam sini, lama betul imam sini. Itu kukunya sampai kuku kaki, kuku tangan, jari tangan itu memang bergelombang. Saya melihat kalau itu, Mas. Itu ceritanya orang tua-tua dulu, salah satu ciri fisik beliau. Setelah berdoa di area komplek pemakaman, air gentong jadi tujuan para peziarah. Gentong yang memiliki tinggi sekitar 1 meter adalah peninggalan Sunan Muria. Dulunya digunakan sebagai tempat wudhu dan keperluan Sunan Muria di Sendang Rejoso. Air gentong keramat dipercaya masyarakat memiliki keberkahan dan karomah luar biasa. Konon bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan membuat awet muda. Tak heran jika para peziarah tak mau kehilangan kesempatan meminumnya langsung agar mendapatkan berkah. Air yang berasal dari mata air Pegunungan Muria senantiasa mengalir sepanjang waktu. Untuk tetap menjaga peninggalan Sang Waliullah, setiap tanggal 1 Muharram, tradisi pembersihan gentong dilakukan. Inilah gentong peninggalan dari Sunan Muria yang diperkirakan pada saat itu digunakan untuk menunjang keperluan rumah tangga, dan posisinya pada saat itu juga berada di bagian dapur rumah dari Sunan Muria, dan air yang dimasukkan ke dalam gentong ini dipercaya bisa mendapatkan karomah dan keberkahan untuk kesehatan, untuk pengobatan dan mengobati berbagai macam penyakit ya Bapak. Bangunan bersejarah yang diwariskan Raden Umar Said adalah masjid yang dibangun sejak abad ke-15 sampai 16 Masehi. Dalam perjalanan pembangunan masjid memiliki kisah panjang. Ya, masjid ini pernah dibakar oleh Sunan Muria usai mendapat pujian dan sanjungan terutama dari Sunan Kudus karena keelokannya. Sunan Muria kemudian membangun masjid baru dengan bentuk yang lebih sederhana. Meski sudah berusia ratusan tahun dan beberapa kali direnovasi, benda dan bangunan peninggalan masih utuh. Seperti di bagian pengimaman atau mihrab yang unik. Mihrab terbuat dari susunan batu yang terlihat berbeda. Jika pada umumnya tempat imam menjorok keluar, namun di masjid peninggalan Sunan Muria menjorok ke dalam. Ada makna di balik bentuk mihrab, yakni agar manusia tidak mengejar dunia saja, namun mengutamakan akhirat dengan membawa bekal melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Di atas mihrab juga terdapat ukiran piring keramik kecil dari Tiongkok yang berjumlah 30 buah dan terdapat tulisan Arab. Ini juga dikatakan bahwa ini adalah wiridannya Sunan Muria. Satu-satunya tulisan yang ada di sini, artinya yang menyangkut masalah kerohanian ya. Saya tidak bilang, ini saya bawa ke seorang kiai lokal. Mbah Yai, ini apa? Kemudian dibaca, beliau kemudian bilang, bahasa Jawanya begini, iki wiridane Sunan Muria, ini wiridnya Sunan Muria. Kemudian saya tanyakan juga kepada tokoh agama nasional, bahkan saya tanyakan juga, beliau juga bilangnya begitu. Ini wiridnya Sunan Muria. Ini tulisannya, ini beberapa Asmaul Husna, kemudian surat Al-Fatihah dan surat Al-An'am ayat 63-64, kemudian Qulhuwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masjid memiliki obat tiang penyangga atau saka yang terbuat dari kayu. Masing-masing tiang terdapat umpak yang terbuat dari batu berukir.
Pengurus masjid juga masih menyimpan umpak asli berdiameter 70 cm sebagai bukti peninggalan Sunan Muria. Ya, ada 10 umpak batu atau penyangga soko. 9 diantaranya masih utuh, sementara 1 buah sudah pecah. Masjid di atas awan juga memiliki cungkup atau mustoko yang masih asli dan berada di puncak atau di atas kubah masjid. Posisi masjid ini juga diperkirakan tidak jauh dari rumah atau kediaman Sunan Muria kala itu. Kita berbicara soal masjid yang posisinya berada di atas atau di ketinggian. Berarti dari cerita juga, sejarah juga, berarti kehidupan Sunan Muria itu tidak jauh juga dari daerah pegunungan seperti ini, Kek. Betul. Ada yang mengatakan bahwa rumah Sunan Muria adalah ini sebelah selatan ini. Sebelah selatan ini. Dulu itu sudah direnovasi sedemikian rupa, tapi ukuran masih sama. Kemudian ada bukti bahwa di samping sebelah di belakang agak, kalau dari sini agak ke kanan, samping barat sana, itu ada gentong. Katanya itu gentong dapur. Ini masuk akal dengan keberadaan rumah beliau. Peninggalan Sunan Muria lainnya adalah beduk yang terbuat dari jati kuno. Beduk dengan pahatan ukiran naga dan ayam jantan, serta aksara Jawa kuno di bawahnya. Hingga kini, beduk asli peninggalan sang ulama masih terawat dan ditabuh sebelum azan berkumandang. Kalau beduknya jelas beduk lama, tapi kalau untuk tiangnya ini sekitar tahun 1000 sampai ke sini. Ini kan dulu kan yang mengirim itu kepala desa Gunung Wungkalpati. Tapi konon beliau memang mimpi untuk tiang ini untuk mengembalikan ke Muria. Ini saya melihat sendiri itu tahun sekitar 54 atau 50. Itu datanya ke sini juga dibungkus pakai mori putih ini. Naikkan tek. Nah, kalau beduknya sudah lama. Nah, ini kenapa kita pagari beduk ini lulangnya ini ya, kulitnya ini diambilin orang. Selain jejak peninggalan sejarah yang unik dan istimewa, Sunan Muria juga meninggalkan tradisi yang hingga kini masih lestari, seperti Guyang Cekatak, yakni upacara memandikan pelana kuda milik Sunan Muria setiap hari Jumat Wage di bulan September, di mana memasuki musim kekeringan. Cekatak berarti telapak kuda milik Sunan Muria yang diperkirakan berusia 400 tahun. Tradisi dilakukan sebagai wujud penghormatan dan doa memohon hujan kepada Sang Pencipta. Pelana kuda dimandikan di mata air Sendang Rejoso. Kemudian sisa pembersihannya dipercikan ke warga. Setelah itu dilanjut dengan pembacaan doa dan sholat istiqo. Dari catatan sejarah dan cerita yang berkembang, dulunya sempat terjadi kekeringan panjang. Lalu dengan kesaktiannya, Sunan Muria meletakkan pelana kudanya, kemudian meminta pertolongan untuk menurunkan hujan. Berkat karomah sang wali, turunlah hujan hingga masalah kekeringan pun bisa teratasi. Sejak itulah, masyarakat percaya bahwa pelana kuda merupakan bagian dari karomah Sunan Muria. Ya betul, memang beliaunya, mungkin cara berjuangnya beliau di masyarakat Desa Colo ini seperti itu. Ayo kita kumpul, dan seperti dilakukan hal-hal seperti ini ada kenyataannya gitu loh. Mungkin menjadi memang betul-betul turun hujan dan yang lain, karena dikatakan juga kita adalah sedekah belik dulunya itu gitu loh. Makanya sampai kalau kita pas Guyang Cekatak ini kan tradisinya itu kan termasuk ada dawet beras ya Pak. Memang dawet yang dari beras itu yang untuk sirat-siratan itu kan itu loh. Jadi memang tradisinya bukan hanya Guyang Cekatak ini enggak. Setelah kita Guyang Cekatak, habis itu kita sirat-siratan gitu. Dengan masyarakat itu hujan gitu enggak
dianya itu hanya gini aja, ini kan hanya untuk pelantara, dia baru berdoanya tetap mintanya kepada Allah. Tapi dengan hal seperti ini yang sudah dipercaya oleh masyarakat banyak, ya gimana lagi yang tidak kita lakukan kan gitu. Pelana kuda berbahan tembaga ditemukan di daerah peninggalan Sunan Muria bersama dengan peninggalan lainnya. Pelana kuda diperkirakan berada pada punggung kuda kesayangan Sunan Muria yang selalu diduduki saat pergi berdakwah. Hingga kini, pelana kuda masih tersimpan rapi dan ditutupi kain putih. Peninggalannya ini mungkinkah ini bagian dari karomah yang memang apapun yang ada di diri beliau itu menjadi karomah gitu, boleh penjelasan? Ya kalau kita bilang seperti itu ya memang iya Mbak, gitu loh. Kalau seperti itu memang bilang ya, karena apa, di dalam wali itu kan setiap apa yang menempel di badannya itu kan mungkin memang itu sudah mendapatkan karomah dia yang secara langsung. Ya, makanya kadang orang banyak yang memburu peninggalannya itu tadi gitu loh. Dalam menyampaikan dakwahnya, sang wali tak hanya berbagi